Halo teman-teman, saya ingin bahas 6 cara untuk menghindari kemiskinan. Dalam surah Al-Baqarah ayat 155, dan kita pasti menguji kamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan. Sampaikanlah kabar gembira ini kepada orang yang sabar. Nah, janji Allah, janji Tuhan itu, sudah ada loh, bahwa setelah ada ujian kesabaran, itu pasti ada kabar gembira setelah itu. Dan sabar itu pasti ada, ikhtiar ada, usaha yang kita lakukan, ada usaha saat kita mengalami kekurangan harta, ada usaha saat kita merasa kebutuhan hidup tidak tercukupi, karena uang kita sedikit. Salah satu ikhtiar adalah sikap. Sikap apa? Sikap yang kita ambil untuk menghindari kita semakin terpuruk. Dalam kemiskinan, kemenangan sejati bukanlah karena kita tidak pernah jatuh terpuruk, tapi kemenangan sejati adalah bagaimana kita bisa bangkit lagi saat kita jatuh dalam keterpurukan. Di video kali ini saya ingin sharing tentang bagaimana cara supaya kita bisa menghindari keterpurukan yang lebih dalam lagi, supaya kita punya kekuatan untuk memenangkan kehidupan ini, untuk menghindari kemiskinan. Yang pertama, jangan pernah berhutang. Untuk hal yang tidak perlu hutang, mau disebut apapun, tetaplah hutang, tetaplah harus dibayar dan harus kita lunasi. Nah, dalam kondisi keuangan yang mepet, kondisi keuangan yang sangat sulit, kondisi kemampuan untuk membayar, itu sangat sulit ya. Jangan berhutang untuk hal-hal yang tidak perlu, misal, beli handphone, cicil beli karpet rumah, cicil beli furnitur rumah, cicil atau pakai paylater untuk membeli kebutuhan yang tidak urgen. Ingat loh ya, bukan urgen. Tahan semua hal-hal yang membuat Anda berhutang yang tidak perlu, sampai kapan? Ya sampai Anda mampu membeli semua kebutuhan yang tidak urgen itu dalam bentuk cash. Nah, terus yang boleh berhutang itu apa dong? Ya kita pilih mana yang benar-benar harus hutang, alias mana yang benar-benar harus urgen. Contohnya, kalau kita enggak ngutang, hidup kita akan terancam, hidup keluarga kita itu akan terancam, atau kita bakal tidak baik-baik saja nih kalau kita enggak ngutang. Misalnya rumah kita itu bocor, sebocor-bocornya, sampai kita tidak bisa tidur di rumah tersebut, karena hujan setiap hari, dan membuat genteng kita pecah, dan kita tidak punya uang untuk mengganti genteng atap rumah kita. Nah, Anda bisa berhutang untuk memperbaiki genteng rumah Anda itu, tapi ingatlah, hutang yang diambil itu, khusus untuk perbaikan genteng yang bocor saja, dan itu pun harus Anda bayarkan. Ingat, kalau Anda tidak amanah untuk membayar pinjaman Anda, besok-besok Anda tidak akan lagi dipercaya untuk melakukan pinjaman lagi, dan hutang itu pasti dibawa mati. Jadi hati-hati ya, terus hindari pinjol. Karena sudah banyak bukti, bahwa pinjol justru membawa kita nikmat saat ini, tapi sengsara ke depannya. Penggunaan paylater juga benar-benar harus dipakai saat-saat urgen. Yang kedua, untuk menghindari kemiskinan, sisihkan penghasilan untuk ditabung. Nah, pertanyaannya adalah, gimana mau nabung? Kalau penghasilan pas-pasan bos, jangan ngadi-ngadilah ya. Kalau dari 1 juta kita langsung sisihkan 100.000 ya pasti berat. Tapi kan banyak cara menuju Roma, kita bisa menabung dengan receh per receh yang kita punya, daripada uang 100 rupiah sisa kembalian uang belanja, yang tidak terpakai. Akhirnya tidak tahu kemana aja itu uang. Coba aja Anda masukkan ke dalam toples. Anda kumpulkan pelan-pelan 100 rupiah, 200 rupiah, 1000 rupiah. Coba deh konsisten sebulan, pasti ada tabungannya. Ya walaupun mungkin di akhir bulan itu, kita cuma dapat sekitar 20.000 rupiah. Tapi itu tabungan kan, daripada enggak nabung sama sekali. Jadi, jangan jadikan alasan penghasilan kecil itu, sehingga kita tidak bisa menabung. Intinya kalau ada niat, insya Allah pasti ada jalan. Jika kita ingin kaya, tabunglah apa yang kita dapat. Orang bodoh bisa menghasilkan uang, tetapi dibutuhkan orang bijak untuk menabung, dan menghabiskan uang, untuk keuntungannya sendiri. Yang ketiga, untuk menghindari kemiskinan. Kurangi makan di luar. Nah, ini yang seru nih. Emang gak boleh pak, makan di luar. Emang kalau ngekos gimana mau masak? Bukannya beli di luar itu lebih hemat ya, untuk kos, atau hidup sendiri. Mari kita bahas, detailnya itu adalah, kurangi makan di luar. Berarti bukan enggak boleh, boleh sekali-kali, untuk kasih reward ke diri sendiri, atau ke anak-anak kita,
atau untuk menyenangkan keluarga kita dengan makan di luar. Tapi jangan tiap hari juga, bisa sebulan sekali, atau 2 minggu sekali, tergantung keuanganmu lah, itu masih aman. Tapi, kalau udah makan di luar terlalu sering, dengan berbagai macam alasan, ya pasti akan tekor juga. Coba dibayangin, satu keluarga isinya 5 atau 6 orang, kalau masak, kan akan jauh lebih hemat, dibandingkan harus sering makan di luar, terus untuk yang hidup sendiri, atau yang ngekos. Ya gampang, saya dulu juga ngekos, bisa loh, kita itu masak nasi, terus beli sayur dan lauk pauk untuk hari-harinya, itu beli di luar, untuk makan siang, dan makan malam kita. Tergantung niat sebenarnya. Ini, yang kita bahas ini, kalau kondisi keuangan mepet loh ya. Tinggal balik lagi, mau atau tidak, kita berhemat, dikala kita belum mapan saat ini. Ingat loh, makan itu untuk bertahan hidup, bukan hidup hanya dipakai untuk makan saja. Yang keempat, belanja sesuai dengan kebutuhan, bukan keinginan. Alasan self-reward, itu seringkali dipakai kita untuk membeli barang-barang yang kita inginkan. Boleh enggak? Iya boleh-boleh aja, tapi lihat kondisi juga, kalau Anda harus memilih, uang yang Anda pakai untuk transport ke tempat kerja, atau Anda pakai untuk beli sepatu, yang sudah lama Anda incer, Anda pilih yang mana? Yang pertama nih pilihannya, beli sepatu tapi transportnya Anda ngutang, atau nebeng teman, atau yang kedua, dipakai uangnya untuk transport, dan kalau ada sisanya, kita tabung untuk beli sepatu yang kita suka, atau yang ketiga, beli sepatu beda harga, tapi ya minimal kualitasnya samalah, dan setelah itu, sisanya kita pakai untuk transport, kan aman. Kalau saya disuruh milih yang mana, saya akan pilih kedua dan ketiga. Karena kalau kita hanya memikirkan belanja sesuatu yang kita inginkan, pasti jatuhnya kebutuhan kita akan terbengkalai, dan lagi-lagi, kita akan berhutang untuk menutupi kekurangan kebutuhan tersebut. Jadi, Anda harus benar-benar prioritaskan barang-barang mana yang benar-benar sesuai kebutuhan, atau barang-barang mana yang hanya menjadi keinginan saja. Yang kelima, catat pemasukan dan pengeluaran. Nah, sepenting apa sih mencatat semua pemasukan dan pengeluaran kita? Bagi saya, ini sangat penting sekali. Karena apa? Karena Anda akan terbantu untuk memilah mana kebutuhan yang butuh anggaran tetap tiap bulannya, cukup atau tidak pemasukan kita untuk mengcover semua pengeluaran kita, dan Anda akan bisa skip untuk hal-hal atau kebutuhan-kebutuhan yang Anda rasa ini belum perlu. Kalau pemasukan Anda di bulan itu tidak cukup, sekarang ini banyak sekali tutorial, atau cara bagaimana mengatur gaji bulanan yang disesuaikan dengan pengeluaran. Kalau saya pribadi, yang pertama yang harus dikeluarkan adalah zakat atau sedekah. Setelah itu hutang wajib harus dibayarkan, setelah itu makan, dan kebutuhan-kebutuhan pokok dalam hidup kita dan keluarga kita. Kalau masih ada sisanya, ia baru ditabung, atau diinvestasikan, atau beli barang-barang sesuai dengan kebutuhan Anda. Ini sederhana, tapi Anda akan merasakan manfaat yang besar sekali dari mencatat dan merencanakan pengeluaran dan pemasukan. Sedangkan, yang sudah merencanakan saja, masih bisa berantakan. Apalagi tidak merencanakan. Tidak merencanakan, sama aja merencanakan Anda untuk gagal. Yang keenam, perbanyak untuk memberi, perbanyak untuk berbuat baik, dan perbanyak untuk sedekah. Kalau dalam agama saya, sedekah ini adalah bentuk amal, yang ditujukan untuk memberikan manfaat atau bantuan, kepada orang-orang yang membutuhkan, baik dalam bentuk harta, tenaga, atau ilmu, dan tahu enggak, percaya atau tidak, ungkapan banyak memberi itu, pasti akan banyak menerima. Itu benar adanya. Kalau kita sering sedekah, Allah pasti akan membalas dengan kebaikan-kebaikan, yang berkali-kali lipat. Mungkin, bisa jadi obat dari sakitnya kita, bisa jadi penolak bala dari kejahatan yang menimpa kita atau keluarga kita, bisa dengan Allah kasih kita kesehatan untuk keluarga kita, atau bisa jadi dengan kelancaran semua urusan kita, dan bisa mendatangkan rezeki kita berlipat-lipat. Jadi, jangan pernah sepelekan sedekah, atau berbuat baik ke teman-teman, karena janji Allah tentang sedekah itu nyata. Mungkin seperti itu ya teman-teman, sedikit penjelasan dari saya, tentang 6 cara menghindari kemiskinan. Mungkin ada dari teman-teman yang ingin menambahkan cara untuk menghindari kemiskinan. Itu apa saja? Silakan ketik di kolom komentar. Terakhir, semoga kita semua dicukupkan rezekinya dari Allah, agar kita tidak merasakan apa yang namanya kemiskinan atau kekurangan dalam hidup.
Terima kasih telah menyaksikan video ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk konten-konten bermanfaat berikutnya. Sampai jumpa di video berikutnya.